Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini presentasi dari Irfan Firdaus 220101/2011, yaitu tentang usul fiqh, pengertian usul fiqh. Ya kan, nih pengertian usul fiqh. Yaitu ini judulnya. Usul fiqh terdiri dari dua kata yang masing-masing mempunyai arti cukup luas, yaitu usul dan fiqh. Yaitu usul merupakan jamak dari asal yang artinya fondasi sesuatu, sedangkan fikih berarti pemahaman yang secara mendalam yang membutuhkan pergerakan potensi akal atau ilmu yang menjelaskan tentang hukum syariah yang berhubungan dengan segala tindakan manusia, baik berupa ucapan atau perbuatan yang diambil dari nas-nas yang ada atau dari mengistinbat dalil-dalil syariat Islam. Kata usul yang merupakan jamak dari kata asal secara etimologi berarti sesuatu yang dasar bagi yang lainnya. Dan ayat Al-Quran mengandung perintah sholat, itulah dinamakan dalil syara'. Dalam merumuskan kewajiban sholat yang terdapat dalam dalil syara', ada aturan yang harus menjadi pegangan, kaidah dalam menentukannya. Umpamanya setiap perintah itu menunjukkan wajib. Pengetahuan tentang kaidah merumuskan cara mengeluarkan hukum dari dalil syara' tersebut, itulah yang disebut dengan ilmu usul fiqh. Hubungan yang kedua yaitu hubungan usul fiqh dengan fikih. Antara ilmu usul fiqh dan fikih seperti hubungan ilmu mantik dan filsafat, bahwa mantik merupakan kaidah berfikir yang memelihara akal agar tidak ada kerancuan dalam berfikir, juga seperti hubungan ilmu nahwu dalam bahasa Arab, di mana ilmu nahwu merupakan gramatikal atau grammar yang menghindarkan kesalahan seseorang di dalam menulis dan mengucapkan bahasa Arab. Begitu juga usul fiqh adalah merupakan kaidah yang memelihara fuqaha agar tidak terjadi kesalahan dalam mengistimbatkan dalam kurung menggali hukum. Hubungan usul fiqh dengan fikih adalah seperti hubungan ilmu mantik dalam kurung logika dengan filsafat. Demikian usul fiqh diumpamakan dengan ilmu mantik atau ilmu nahwu, sedangkan fikih seperti ilmu filsafat atau bahasa Arab. Sehingga dari situ ilmu usul fiqh berfungsi menjaga agar tidak ada kesalahan dalam mengistinbatkan hukum. Yang ketiga yaitu ruang lingkup kajian usul fikih. Secara global yaitu ada seperti ini: sumber dan dalil hukum dengan berbagai permasalahannya, bagaimana memanfaatkan. Yang kedua yaitu bagaimana memanfaatkan sumber dan dalil hukum tersebut. Yang ketiga, metode atau cara penggalian hukum dari sumber dan dalilnya. Yang keempat, syarat-syarat orang yang berwenang melakukan istimbat dalam kurung mujtahid dengan berbagai dengan berbagai permasalahannya. Dan yaitu ada yang keempat, tujuan mempelajari usul fiqh. Tujuannya yaitu menerapkan kaidah-kaidah dan teori-teorinya terhadap dalil yang rinci untuk menghasilkan hukum syara' yang ditunjuki dalil itu. Jadi berdasarkan kaidahnya, bahasanya, maka nas-nas syara' dapat dipahami dan hukum yang menjadi dalalahnya dapat diketahui, serta sesuatu yang dapat menghilangkan kesamaran lafaz yang samar dapat diketahui. Termasuk juga menetapkan metode yang paling tepat untuk menggali hukum dari sumbernya terhadap sesuatu kejadian konkret yang belum terdapat nasnya, dan mengetahui dengan sempurna dasar-dasar dan metode para mujtahid mengambil hukum sehingga terhindar dari taklid. Yang kedua yaitu sejarah perkembangan dan periodisasi usul fiqh. Yang pertama, pada masa Nabi. Kasus ini terjadi saat Nabi SAW menunggu turunnya wahyu yang menjelaskan hukum kasus tersebut. Apabila wahyu tidak turun, maka Rasulullah menetapkan hukum kasus tersebut melalui sabdana yang kemudian dikenal dengan hadis atau sunnah. Dan dari hadis tersebut, sesungguhnya saya memberikan keputusan kepada kamu melalui pendapatku dalam hal-hal yang tidak diturunkan wahyu kepadaku. Hasil ijtihad ini secara otomatis menjadi sunnah bagi umat Islam. Hadis tentang pengutusan Mu'adz bin Jabal ke Yaman sebagai qadhi menunjukkan perizinan yang luas untuk melakukan ijtihad hukum pada masa Nabi. Dan berbeda dengan ibadah, dalam muamalah penjelasan Nabi lebih banyak
bersifat garis besar, sedangkan perincian dan penjelasannya pelaksanaannya diserahkan kepada manusia. Artinya ini pula lah salah satu faktor yang mendukung terhadap pertumbuhan ilmu usul fiqh tersebut. Yang kedua ada pada masa sahabat. Sebagai contoh hasil ijtihad para sahabat yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak menjatuhkan hukuman potong tangan kepada seseorang yang mencuri karena kelaparan. Dari Ali berpendapat bahwa wanita yang suaminya meninggal dunia dan belum dicampuri serta belum ditentukan maharnya hanya berhak mendapatkan mut'ah. Ali menyamakan kedudukan wanita tersebut dengan wanita yang telah dicerai oleh suaminya dan belum dicampuri serta belum ditentukan maharnya. Yang ketiga yaitu pada masa tabi'in. Di sekitar abad 2 dan 3 Hijriah, wilayah kekuasaan Islam telah menjadi semakin luas. Dan dari sinilah mendorong para ulama untuk menyusun kaidah-kaidah lughawiyah dalam kurung bahasa agar dapat memahami nas-nas syara' sebagaimana dipahami oleh orang-orang Arab sewaktu turun dan datangnya nas tersebut. Dengan disusunnya kaidah-kaidah syar'iyah dan kaidah lughawiyah dalam berijtihad pada masa 2 Hijriah, maka telah terwujudlah ilmu usul fiqh. Dikatakan oleh Ibnu Nadim bahwa ulama yang pertama kali menyusun kitab ilmu usul fiqh adalah Imam Abu Yusuf, murid Imam Abu Hanifah, tetapi kitab tersebut tidak sampai kepada kita. Diterangkan oleh Abdul Wahhab Khalaf bahwa ulama yang pertama kali membukukan kaidah-kaidah ilmu usul fiqh dengan disertai alasannya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dan ada munculnya usul fiqh dan tahapan perkembangannya. Tahap awal yaitu pada 3 Hijriah. Yang kedua yaitu pada abad ke-4 Hijriah, yaitu sudah mulai berkembang. Pemikiran liberal Islam berdasarkan ijtihad mutlak berhenti pada abad ini. Yang ketiga yaitu tahap penyempurnaan, yaitu di sekitar 5-6 Hijriah. Dan dari sinilah muncul aliran-aliran usul fiqh. Yang pertama adalah aliran Syafi'iyah dan jumhur mutakallimin, ahli kalam. Yang kedua yaitu aliran fuqaha, ulama mazhab Hanafi. Dan karya ilmiah usul fiqh ada banyak yang berikut karyanya, antara lain sebagai berikut: Risalt Al-Karifi fi Al-Usul dan Usul Al-Jasas dan lain sebagainya. Penutup kesimpulan dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan usul fiqh dan fikih adalah jika usul fiqh itu pedoman yang membatasi dan menjelaskan cara-cara yang harus diikuti seseorang faqih dalam usahanya menggali dan mengeluarkan hukum syarak dan dalilnya, sedangkan fikih itu sendiri hukum-hukum syarak yang telah digali dan dirumuskan dari dalil menurut aturan yang sudah ditentukan. Karena timbulnya berbagai persoalan yang belum diketahui hukumnya, untuk itu para ulama Islam sangat membutuhkan kaidah-kaidah hukum yang sudah dibukukan untuk dijadikan rujukan dalam menggali dan menetapkan hukum. Maka disusunlah kitab ilmu usul fiqh. Ya mungkin cukup segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.